gorengan. Nggak apa-apa lah, dimakan sekali-sekali saja kok. Eits, seringkali kita merasa bahwa kita baru mengkonsumsi sedikit lemak. Padahal, lemak ini bisa saja tersembunyi di banyak makanan. Tak terasa, kita mungkin mengkonsumsi lemak lebih banyak dari batasnya. Akibatnya, resiko kegemukan meningkat. Lebih gawatnya lagi, kegemukan adalah gerbang dari banyak penyakit loh, seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, osteoporosis, Assalamualaikum dan warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan cendekia, welcome back to Chem Istra Channel. Kali ini kita akan belajar materi tentang kimia pendalaman minat kelas 11 MIPA semester genap dengan topik yaitu fakta-fakta ilmiah tentang lemak ya. Oke, kita langsung saja. Ketika kita dengar kata lemak, maka ada kaitannya dengan minyak ya, makanan yang berminyak contohnya gorengan dan bisa mengakibatkan kolesterol ya. Di sini di video pembelajaran di awal tadi kalian sudah melihat bahwa ada video yang menyebutkan bahwa konsumsi lemak yang berlebihan dalam kehidupan sehari-hari pada makanan yang tidak kita sadari akan mengakibatkan kegemukan yang menjadi pintu gerbang berbagai penyakit. Oke. Berikutnya namun kalian tidak perlu khawatir, kenapa? Karena lemak itu sendiri ada lemak jahat dan lemak baik ya. Ada beberapa makanan yang mengandung lemak jahat ya dan lemak baik. Oke. Berikutnya apa saja fakta ilmiah yang akan kita pelajari tentang lemak? Yaitu yang pertama adalah definisi lemak dari sudut pandang ilmu kimia ya. Kemudian yang kedua adalah perbedaan minyak dan lemak. Yang ketiga, sifat fisis dan kimia lemak minyak. Kemudian uji atau bagaimana cara menentukan lemak dari suatu bahan atau senyawa, dan yang terakhir adalah bagaimana manfaat dan kerugian lemak dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian kita lihat dulu bagaimana definisi dari lemak ya. Nah, lemak ini adalah dia senyawa organik ya, karena tadi dia ditemukan pada tumbuhan, hewan dan manusia yang merupakan golongan ester. Nah, di sini golongan ester kalian mungkin masih ingat materi tentang gugus fungsi ya, di mana ester itu adalah direaksikan antara asam karboksilat dengan alkohol ya, di sini dengan alkohol ya. Nah, itu adalah senyawa ester. Jadi lemak ini adalah senyawa ester ya, termasuk senyawa ester. Berikutnya ya, analoginya lemak ini adalah seperti dinding bata ya, di mana dinding bata tersusun atas tumpukan bata ya, dan bata-bata itulah yang dimaksudkan dengan asam lemak. Jadi lemak itu terkandungnya adalah komponennya adalah asam lemak ya. Kemudian berikutnya di sini berdasarkan struktur kimianya ya, karena lemak tadi merupakan ester. Ester apa? Ester gliserida. Nanti kita lihat gliserida, kenapa dinamakan gliserida ya. Ester gliserida dengan jumlah atom C lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi. Karena dia berupa ester, maka reaksinya esterifikasi antara apa? Antara asam lemak dan gliserol. Sekarang kita lihat ya strukturnya ya. Nah, asam lemak di sini atom C-nya tadi lebih dari 10 ya. Kemudian gliserol ini adalah senyawa alkohol ya. Asam lemak ini asam karboksilat bereaksi dengan alkohol, alkoholnya gliserol. Atau di sini nama IUPAC-nya 1,2,3 propantriol ya. Di sini gugus alkohol ya. Oke, itu secara struktur kimianya. Kemudian ada beberapa hal lagi terkait dengan lemak ya. Lemak itu dia karena tadi komponennya ada gliserida, maka lemak ini disebut pula trigliserida yang mengalami reaksi esterifikasi. Tadi sudah disinggung ya ini ya. Kemudian lemak itu sendiri ada beberapa ahli menyebutkan dia tergolong sebagai lipid ya. Lipid. Apa itu lipid? Lipid lemak ya. Nah, jadi lemak dan senyawa organik mirip lemak, di sini ada senyawa organik mirip lemak, maka dia digolongkan sebagai lipid ya. Lipid
Contohnya senyawa organik mirip lemak, ada fosfolipid, ini biasanya di sel, ada steroid, penyusun dari hormon ya. Kemudian wax ini lilin ya. Kemudian dari sumbernya lemak ini jelas dia dari hewan, minyak dari tumbuhan ya. Nah, ini ada contoh gambar, ada butter, mentega ya. Ini dia wujudnya padat lemak ya. Oke, berikutnya adalah perbedaan lemak dan minyak ya. Kita lihat ada beberapa poin di sini. Tadi sudah disinggung kalau minyak itu asalnya dari tumbuhan, lemak dari hewan ya. Kemudian kalau untuk asam lemak, komponen penyusun asam lemaknya, lemak itu sendiri disebutkan sebagai asam lemaknya jenuh ya. Jenuh artinya apa? Dia tidak memiliki ikatan rangkap dua. Ikatan rangkap duanya ini adalah yang perlu digarisbawahi antar atom C-nya ya. Ingat antar atom C. Sedangkan minyak itu tergolong asam lemak yang tidak jenuh. Komponennya asam lemak tidak jenuh artinya dia punya ikatan rangkap antar atom C-nya ya. Kemudian disebutkan juga di sini ada esensial dan non esensial. Lemak non esensial artinya apa? Artinya tubuh bisa memproduksi, sedangkan minyak ini tergolong esensial, tubuh tidak bisa memproduksi ya. Dari jumlah ikatan rangkap, lemak itu lebih sedikit dibandingkan minyak ya. Kemudian titik lelehnya lemak tinggi, minyak rendah, wujudnya lemak padat, minyak cair. Di sini ada beberapa contohnya ya. Minyak dari beberapa tumbuhan, minyak kelapa, zaitun, lemak contohnya produk daging, mentega, susu dan keju ya. Oke, di sini ada beberapa contoh ya. Makanan yang mengandung lemak ya, mentega, lemak sapi, alpukat, selai kacang dan mengandung minyak ya. Minyak keledai, minyak kedelai, minyak zaitun ya, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini yang penting. Biasanya kita membeli makanan ya, kamu bisa lihat di kemasannya di situ ada nilai gizinya ya. Nah, kalau pabrik yang baik tentunya dia menuliskan berapa kandungan lemak, berapa kandungan protein, karbohidrat dan seterusnya dalam angka kecukupan gizi ya. Di sini lengkap sekali ya. Ini pada kemasan makanan tertentu ada lemak jenuhnya, tidak jenuh ya. Tidak jenuhnya ada tunggal, ganda, dan lemak trans. Kolesterolnya juga ada di sini ya. Oke, berikutnya bagaimana lemak di tubuh manusia ya. Jadi di tubuh manusia itu lemak berada pada jaringan bawah kulit ya, sekitar perut, kemudian pada jaringan lemak di sekitar ginjal itu sekitar 90% dan otak ternyata pada jaringan otak juga mengandung lemak itu sekitar 60% ya. Kemudian namun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ternyata lemak ini memang bermanfaat dalam tubuh ya, dalam metabolisme. Jadi dari hasil metabolisme makanan yang mengandung lemak itu akan menghasilkan trigliserida, di mana trigliserida itu tadi penyusunnya adalah asam lemak ya. Namun ternyata yang menghasilkan asam lemak akumulasinya dalam tubuh tidak hanya dari makanan yang bersumber dari lemak, tapi juga makanan yang bersumber dari protein dan karbohidrat. Jadi hendaknya kita tetap aturan diet itu harus tetap dijaga ya, karena untuk menghindari tadi tumpukan-tumpukan lemak hasil metabolisme tubuh ya. Kemudian berikutnya adalah, nah di sini kita melihat ada jenis-jenis lemak tadi sudah disinggung ya, ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ini baik untuk kesehatan ya. Lemak jenuh ini berarti sudah harus berhati-hati ya. Dan lemak trans. Nah, ini ada lemak trans ya. Kita lihat nanti bedanya apa. Oke, berikutnya kita akan lihat struktur dari lemak jenuh dan lemak tidak jenuh ya. Kalau lemak jenuh itu tadi bisa dilihat bahwa dia tidak memiliki ikatan rangkap atau hanya ikatan tunggal antar atom C di sini ya. Jadi ikatan tunggal semuanya antar atom C. Ingat atom C-nya pada lemak itu dia lebih dari 10 ya. Kemudian ini Ibu ternyata atom C-nya
ada rangkap duanya. Nah, tapi ini atom C yang rangkap duanya dia dengan atom oksigen, bukan dengan atom oksigen. Bukan dengan atom karbon maksudnya ya. Kemudian berikutnya adalah lemak tak jenuh ya. Lemak tak jenuh ini cirinya tadi dia punya ikatan rangkap antar atom C ya. Punya ikatan rangkap. Jika pada asam lemak tersebut ikatan rangkapnya cuma jumlahnya 1, maka disebut lemak tak jenuh tunggal ya. Kemudian kalau dia lebih dari 1, maka disebutkan dengan lemak tak jenuh ganda ya. Nah, ini pengklasifikasiannya. Kemudian berikutnya kita lihat lagi struktur dari lemak trans ya. Nah, ini lemak trans dia sebenarnya mirip dengan lemak tak jenuh ya. Kenapa? Karena atom C-nya dia ada memiliki ikatan rangkap ya. Nah, apa perbedaannya ya? Perbedaannya terletak pada atom hidrogen ya. Kalau pada lemak trans ini dia atom hidrogennya berseberangan ya. Atom hidrogen yang melekat pada atom C rangkap. Dia berseberangan. Karena berseberangan maka ini posisi trans, maka disebut dengan lemak trans ya. Nah, bagaimana dengan lemak tak jenuh? Nah, kalau pada lemak tak jenuh ini dia atom C rangkap, ada atom hidrogennya. Atom hidrogennya dia sejajar atau disebut dengan posisi cis ya. Jadi ini kita lihat dua asam lemak ini dia punya rumus struktur yang sama C18H34O2. Kalau yang berseberangan ini namanya allydic acid ya, kalau yang sejajar lemak tak jenuh oleic acid ya. Nah, jadi rumus strukturnya sama, tapi susunan atom hidrogen pada atom C rangkapnya dia berbeda. Nah, perbedaan struktur yang sedikit saja ini akan mengakibatkan perbedaan sifat kimianya dari suatu senyawa dan tentu akan memberi efek kesehatan yang berbeda pula ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kita mau lihat ada LDL dan HDL ya. Apa LDL? Low density lipid ya. Low density lipid, high density lipid ya. Jadi bahasa mudahnya LDL ini dia merah lemak jahat ya, HDL-nya lemak baik. Bagaimana lemak tak jenuh ya? Jadi lemak tak jenuh ini dia meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Dia bagus untuk kesehatan ya. Sedangkan untuk lemak jenuh ya, jadi lemak jenuh ini dia sama-sama meningkatkan LDL dan HDL ya, meningkatkan LDL dan HDL. Sedangkan lemak trans, nah ini yang tidak disarankan dalam diet. Dia meningkatkan LDL dan menurunkan HDL ya. Jadi lemak trans itu banyak sekali kita temukan di makanan cepat saji ya, salah satunya juga pada minyak yang sering dipakai berulang-ulang itu juga berbahaya bagi kesehatan dan mengandung banyak sekali lemak trans ya. Kemudian kita lanjut, for your information ini ada kaitannya tadi dengan kolesterol ya. Kolesterol itu adalah dia bisa menyumbat ya. Jadi kolesterol itu bisa menyumbat pembuluh darah ya dan mengakibatkan tadi berbagai penyakit ya. Bagaimana pencegahan kolesterol ya? Tadi pertama menerapkan pola hidup sehat, sayur, buah-buahan, diet yang ketat ya, jadi seimbang, menurunkan berat badan berlebih ya. Kadar kolesterol juga bisa turun ya. Olahraga teratur dan menghindari merokok ya. Kemudian di sini kita lihat, nah ya, tadi lemak itu ada yang jenuh dan tak jenuh ya. Tak jenuh itu tadi yang bagus untuk kesehatan karena dia tidak mengandung rangkap, ikatan rangkap ya. Nah, contohnya kalau lemak tak jenuh tunggal ini adalah omega 9. Tadi dia termasuk lemak non esensial, artinya tubuh bisa memproduksi. Bagaimana dengan lemak tak jenuh ganda ya? Ini contohnya omega 6 dan omega 3, dia tergolong asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh ya. Asam lemak omega 6 itu nama lainnya asam linoleat, asam lemak omega 3 asam linolenat ya.
Ada juga EPA dan DHA. Ini biasanya ditambahkan pada produk susu ya. Oke, berikutnya informasi lagi ya terkait dengan asam lemak ya. Asam lemak itu sebagai nutrisi pelengkap ya. Jadi asam lemak ini salah satunya kita bisa temukan pada ikan ya. Nah, jadi pada ikan, minyak ikan ya. Fungsinya dia apa? Asam lemak ini sebagai energi untuk otot, jantung dan organ lainnya, serta digunakan juga sebagai cadangan energi ya. Kemudian perbedaannya tadi terlihat ya di awal pada ikatan rangkapnya ya, ada yang tunggal, ada yang ganda ya. Kemudian berikutnya adalah fakta ilmiah tentang lemak berikutnya adalah sifat fisis ya. Sifat fisis itu terkait dengan titik leleh nanti ya. Titik leleh atau titik lebur lemak itu lebih tinggi dibandingkan dengan minyak ya. Kemudian dari kelarutannya dalam air, lemak itu kalau dia punya asam lemak rantai karbonnya pendek, maka dia bisa lebih mudah larut dalam air, tetapi kalau minyak yang mengandung asam lemak rantai panjang, dia tidak larut dalam air. Kemudian larutnya dalam apa? Larutnya lemak dan minyak itu dalam senyawa pelarut organik seperti kloroform dan benzena. Lanjut ke sifat kimia ya. Sifat kimia itu salah satunya minyak dan lemak itu dapat mengalami reaksi saponifikasi atau penyabunan. Mungkin kalian bisa lihat di berbagai bahan belajar di YouTube bagaimana sih pembuatan sabun ya. Jadi sabun itu diperoleh dari lemak direaksikan dengan senyawa basah ya, akan menghasilkan sabun. Ada sabun keras dan sabun lunak nanti ya. Kita lihat di sini, ini adalah asam lemak ya. Suatu senyawa lemak direaksikan dengan basa akan menghasilkan gliserol dan natrium stearat ya. Gliserol ini dia sifatnya sedikit polar, mudah larut dalam air ya. Kemudian reaksi berikutnya adalah lemak atau minyak juga bisa mengalami reaksi hidrolisis ya, karena pengaruh asam kuat atau enzim tertentu yang membentuk asam lemak dan gliserol ya. Nah, di sini kita bisa lihat reaksinya. Jadi lemak direaksikan dengan air menghasilkan gliserol dan asam lemak. Di sini dia terurai ya, terurai. Jadi ini reaksi penguraian lemak. Kemudian tambahan reaksi berikutnya adalah sebenarnya ada lemak dan minyak ini bisa mengalami reaksi hidrogenasi ya. Salah satu manfaatnya adalah bisa menghasilkan produk mentega atau butter ya. Oke, baik. Kali ini kita masuk ke uji lemak dalam suatu senyawa ya. Yang pertama kita lihat ada uji akrolein ya. Pertama siapin K2HSO4, Videonya. dimasukin ke dalam tabung reaksinya 0,5 cm dari tinggi tabung reaksi, kira-kira segini ya. Terus sampel gliserol itu 3-4 tetes dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi K2HSO4. Setelah itu dipanaskan. Setelah dipanaskan, diperhatikan aroma yang terbentuk dari hasil pembakaran gliserol. Dibandingkan baunya dengan sampel gliserol di mana ketika dibakar akan menghasilkan wangi yang sangat kuat, seperti bau walang sangit. Itu untuk sampel gliserol. Kalau sama perlakuannya dengan sampel minyak kelapa. Oke ya. Nah, jadi di sini tadi
ada 2 zat yang mau diuji, yaitu gliserol dan minyak kelapa ya. Ditambahkan KH2SO4, kalium sulfat ya. Kemudian dibakar. Ketika dibakar nanti akan menghasilkan bau yang sangat tajam atau kuat ya. Bau itu adalah menunjukkan adanya acrolein, kemudian ada uap air di situ ya. Nah, kemudian dari video ini yang bisa kita lihat adalah tadi yang kurang tepat cara mencium larutan ya. Jadi kalau mencium larutan yang dibakar itu bukan seperti ini. Bukan, itu sangat dihindari ya. Jadi menciumnya itu diangin-anginkan saja ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini tadi untuk uji acrolein kita bisa lihat reaksinya ya. Gliserol yang dipanaskan dan sudah ditambahkan kalsium sulfat akan menghasilkan senyawa acrolein tadi yang berbau seperti walang sangit dan air ya. Kemudian uji berikutnya adalah uji peroksida. Peroksida tujuannya adalah untuk mengetahui proses oksidatif pada lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh ya. Selain itu bertujuan pula untuk mengetahui tingkat kerusakan minyak dan lemak karena proses oksidasi. Kita lihat ya, bagaimana dasar reaksinya. Jadi ketika lemak atau minyak itu teroksidasi, dia akan menghasilkan senyawa H2O2 atau peroksida di sini ya. Kemudian dari reaksinya bagaimana ya? Jadi peroksida itu direaksikan dengan kalium iodida akan menghasilkan I2 kuning merah ditambah 2 KOH atau senyawa basah ya. Kemudian bagaimana prosedurnya? Jadi sampel minyak atau lemaknya ditambahkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dimasukkan kloropom untuk melarutkan ya, karena tadi minyak dan lemak hanya larut dalam pelarut nonpolar atau organik. Kemudian ditambahkan asam sebagai katalisnya dan ditambahkan Ki itu sebagai indikatornya ya. Dikocok, didiamkan 5 menit, maka ketika nanti terjadi perubahan dari kuning menjadi merah, maka artinya lemak dan minyak itu dia mengalami oksidasi dan menjadi H2O2 ya. Oke, berikutnya yang ketiga uji ketidakjenuhan ya. Untuk mengetahui mana lemak yang jenuh, mana lemak yang tidak jenuh ya. Dasar reaksinya adalah reaksi adisi ya, reaksi adisi dengan senyawa halogen Br atau I ya, Br2 atau I2 yang dapat mengadisi ikatan rangkap dari asam lemak ya. Bagaimana prosedurnya? Kita bisa lihat misalnya ada 2 buah sampel, masing-masing sampel ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan emulsifier ya, di sini kloropom. Kemudian ditambahkan iodin ya, jadi diteteskan sampai terjadi perubahan warna ya. Jadi dari 2 sampel ini, PCO dan minyak nabati itu yang memberikan hasil positif, artinya dia mengandung lemak jenuh, itu adalah yang minyak nabati ya, karena dia memiliki ikatan rangkap, karena tadi iodin bisa mengadisi ikatan rangkap, sedangkan PCO dia tidak mengalami perubahan warna menjadi merah karena meskipun ditambahkan iodin cukup banyak, karena tadi dia mengandung asam lemak jenuh ya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana manfaat lemak bagi tubuh ya. Bagi tubuh salah satunya adalah sebagai tadi bahan produksi hormon, vitamin, membran sel ya. Kemudian penyusun empedu ya, tadi ada di sekitar jaringan empedu. Kemudian pelarut vitamin A, D, E, K dan pelindung organ penting tubuh dari goncangan karena memiliki struktur seperti bantalan ya. Kemudian bagaimana di bidang industri, minyak dan lemak ini banyak sekali, contohnya pada pembuatan lemak, minyak, margarin, butter ya, pada kosmetik, lipstick, PCO, virgin coconut oil, dan pembuatan sabun. Oke ya, mungkin itu dulu untuk fakta-fakta ilmiah dari lemak. Sebenarnya masih banyak lagi tentang lemak, baik itu tata namanya maupun dari struktur kimianya yang banyak sekali tentang lemak ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa stay safe, stay healthy, and stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.